Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan bahas tentang kadar zat ya dalam campuran dan kadar unsur dalam senyawa. Pasti kalian bertanya kenapa tidak melanjutkan yang mol dulu tentang jembatan mol yang hubungannya dengan volume. Karena nanti ada bahasan tentang volume molar. Jadi untuk hubungan mol dengan volume nanti akan saya bahas setelah hukum-hukum dasar kimia ya. Jadi setelah kadar zat ini nanti ada materi tentang hukum dasar kimia. Setelah itu baru volume molar gitu ya. Nah, untuk kadar zat itu ada kadar zat dalam campuran dan ada kadar unsur dalam senyawa. Nah, yang pertama, kadar zat dalam campuran. Kadar zat dalam campuran merupakan banyaknya komponen suatu zat dalam campuran. Nah, nanti bisa dalam bentuk persen massa, bisa persen volume, bisa juga BPJ, itu bagian per sejuta. Jadi nanti ada satuannya. Nah, untuk yang persen massa itu cara menghitungnya adalah dia untuk menyatakan massa suatu zat yang terdapat dalam 100 gram campuran. Jadi 100 gram campuran ini udah umum ya, maksudnya rata-rata biasanya untuk persen massa itu menyatakan massa suatu zatnya dalam 100 gram campuran, bukan 1000 gram campuran gitu ya. Jadi kalau di soal tidak disebutkan, dia cuma bilang karbonnya 5%. Oh, berarti itu 5% dari 100 gram senyawa yang ada karbonnya itu, gitu ya. Nah, untuk nentuinnya gimana? Nah, ini untuk nentuinnya itu persen massa zat yang dicari itu sama dengan massa zat dalam campuran per massa seluruh campuran kali 100%. Ada contohnya langsung nih ya. Contoh, bata tahan api dibuat melalui pembakaran campuran 250 gram aluminium oksida, 300 gram MgO, 2000 gram SiO2, dan 150 gram C. Berapa persen massa MgO dalam campuran bata tersebut? Nah, kan seluruhnya bata ya, berarti. Nah, kalian bikin total campurannya dulu. Ini apa? Campuran bata. Terus mengandungnya apa aja? Ada aluminium oksida, ada magnesium oksida, ada silikon oksida, dan ada karbon. Kalian jumlahkan semuanya. Nah, Al2O3-nya berapa? 250 gram. MgO-nya 300. Terus SiO-nya 2000 dan ini 150. Di total ternyata 2700 gram. Yang ditanya apa? MgO-nya saja. Ya sudah, persen massa MgO sama dengan si massa MgO dalam campuran tersebut. Berapa massa MgO? Ini ya, 300. Massa campurannya berapa? 2700 kali 100%. Nah, jadi hasilnya adalah 11,11% gitu. Ini masih agak mudah ya, karena sepertinya di SMP ini udah ada deh. Jadi ini hanya mengulang aja ya, tapi kalau ada yang ingin tanyakan tetap langsung tanya aja ya. Nah, ini contoh lagi. Berapa massa natrium hidroksida yang terlarut dalam 500 mili NaOH 20%? Jika massa jenis larutannya adalah 1 gram per mili. Nah, tadi apa? Masanya kan harus dalam bentuk gram. Kok ini mili ya? Gitu. Nah, caranya kalian ingat di fisika uh, saat di IPA, IPA terpadu saat SMP, ini ada rho, massa jenis, massa larutan. Rho sama dengan M per V. Nah, untuk cari massanya adalah rho kali V. Nah, rho-nya berapa? Rho itu massa jenis 1 gram per mili dikali volume larutannya berapa? 500 mili. Jadinya massa larutannya adalah 500 gram. Yang ditanya massa NaOH. Kalian hanya perlu ingat rumus yang ini. Nanti tinggal di otak-atik aja yang ditanya yang mana, ininya atau yang ini yang di atas atau yang di bawah atau persennya gitu. Kebetulan untuk soal ini yang ditanya adalah
si massa NaOH-nya, sedangkan persennya udah ada. Nah, lihat ya, persennya udah ada kan, 20%. Nah, berarti kita masukkan di sini. Yang ditanya itu massa NaOH-nya. Massa larutannya udah ada 500 kali 100%. Nah, dihitung ternyata hasilnya adalah 100 gram. Gitu. Nah, selanjutnya persen volume. Nah, ini sama ya seperti persen massa. Hanya saja ini dia dalam setiap 100 bagian volume. Jadi, persen volume itu menyatakan volume massa zat yang terdapat dalam setiap 100 bagian volume campuran. Sama, kalau massa tadi kan ininya diganti massa ya. Nah, kalau ini volume, tinggal diganti volume. Biasanya dalam mili atau liter. Nah, contohnya, berapakah persen volume 50 alkohol yang dilarutkan dalam air? Yang dilarutkan dalam air. Berarti gimana nih? Alkoholnya mau dilarutin dalam air, sedangkan di soal ini rumusnya adalah campuran ya. Bawahnya tuh harus udah jadi campuran. Campuran tuh berarti kan bukan sendiri ya. Larutannya udah mengandung alkohol dan air. Berarti dijumlah dulu nih untuk mencari volume campurannya. Karena kan nih alkoholnya 50, airnya 70. Ternyata si alkohol ini mau dimasukin ke dalam air. Berarti mereka tercampur dong. Jadi volume total campuran. Nah, ini nanti yang dipakai ya. Terus yang tanya si volume alkoholnya, persentasenya. Ya udah, volume alkohol per volume seluruh campuran. Volume alkoholnya berapa? 50 per 120 kali 100%. Ternyata hasilnya adalah 41,67%. Gitu ya. Ini contoh lain lagi, ini seperti yang tadi. Di dalam kemasan botol tertera 5% alkohol. Berapakah volume alkohol yang terdapat dalam 250 ml minuman tersebut? Berarti ini minumannya udah campuran ya. Ternyata volume alkoholnya yang dicari. Udah, kita tetap pakai rumus yang awal, hanya saja tulis sesuai yang diketahuinya. Kita didapatkan volume alkoholnya 12,5 mili gitu. Nah, yang ini kadar zat jika satuannya adalah bagian per sejuta BPJ atau part per million ppm. Nah, kalian suka itu kan ppm itu kayak tekanan udara sebenarnya ya bisa juga. Nah, ppm menyatakan banyaknya bagian massa suatu zat dalam sejuta bagian massa campuran. Nah, ini nanti ini ketentuan ya 10 pangkat 6 itu tidak boleh dirubah. Contohnya seperti ini. Air dari PDAM mengandung kaporit dengan kadar sangat sedikit. Jika dalam 10 liter air ditemukan kaporit sebanyak 30 mg, berapa kadar kaporit dalam air itu? Nah, ini kan masih dalam bentuk liter, sedangkan massa jenis airnya dalam bentuk gram per mili. Berarti ini kita konversi dulu, 10 liter itu sama dengan 10.000 mili. Kita dapatkan gramnya, gram air PDAM-nya, berarti kan massa campuran ya, itu 1000 gram. Sekarang tinggal kadar kaporit, pakai yang ppm itu. Massa kaporitnya 0,03, ini ya dirubah jadi gram, karena ini gram, ini juga harus gram. Tinggal kali 10 pangkat 6, ternyata hasilnya adalah 3 ppm. Gitu ya. Nah, ini yang selanjutnya, kadar zat dalam senyawa. Nah, kadar zat dalam senyawa, maaf, kadar unsur dalam senyawa. Nah, kadar unsur dalam senyawa itu merupakan persentase massa unsur dalam senyawanya. Jadi kayak ada CO2, senyawa CO2. Nah, nanti kita bisa cari nih, persen si C di dalam CO2 tuh berapa, persen O di dalam CO2 tuh berapa, gitu. Nah, menggunakan ini, persen unsurnya. Misalkan massa unsur yang ditanyanya berapa, per massa senyawanya ada berapa. Biasanya itu udah diketahui. Tapi kadang soal itu dibalik-balik ya. Nah, untuk
Ada juga pakai AR dan MR senyawa. Jadi nggak harus pakai massa terus untuk mencari kadar persen tuh. Bisa juga pakai AR dan MR si senyawanya. Indeks unsur tuh apa? Kayak gini, CO2. Berarti indeks C berapa? CO2. Berarti indeks unsur C itu hanya satu ya, karena C-nya sebanyak satu. CO2. Berarti indeks unsur O itu 2 gitu ya. Yang dimasuk indeks itu. Nah, ini contoh soalnya. Tentukan persen massa karbon, hidrogen, dan oksigen dalam senyawa glukosa. Nah, rumusnya ini. Ini kok nggak dikasih tahu masanya ya, tapi kok langsung disuruh cari persen massa. Ingat, tadi untuk mencari kadar unsur dalam senyawa, tidak hanya dalam bentuk massa gram, tapi bisa juga dengan AR dan indeks unsurnya. Nanti kita gunakan yang kedua ya. Dan untuk yang kedua, kita butuh apa? MR senyawa. Nah, kita cari dulu nih, senyawanya apa? Senyawanya ini, glukosa C6H12O6. Cari dulu nih MR-nya. C-nya 12 kali 6, karena C-nya 6 kali, H-nya 12 kali, O-nya 6 kali. Ternyata dijumlah R-nya adalah 180. Baru deh kita cari masing-masing. Nah, cari yang C dulu. C-nya ada berapa kali? Ada 6. 6 kali 12 per MR total. MR si glukosanya 180 kali 100%. Hasilnya 40%. Hidrogennya ada berapa kali? 12 kali AR-nya dia 1 per MR senyawanya 180. Berarti menjadi 6,7. Terus yang oksigen 6 kali 16. Kenapa? Karena oksigennya 6 kali 100%, 53,3%. Gitu ya. Nah, ada juga nanti langsung dalam massa. Jadi langsung disebutin. Contohnya misalkan massa sebanyak 4 gram hidrogen dalam 100 gram air. Air kan H2O. Terus hidrogennya 4 gram. Berarti sisanya oksigen kan? Itu. Nanti tinggal dicari. Kalau udah di dalam bentuk gram, kamu pakainya yang ini. Tapi kalau tidak ada masanya, pakainya yang ini gitu ya. Nah, sudah sekian dulu untuk materi ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan bahas hukum-hukum dasar kimia. Oh iya, karena ini bulan puasa, sepertinya tidak Google Meet. Jadi, saya hanya akan mengirimkan video. Jadi, tolong keaktifan kaliannya. Kalau ada yang ingin tanyakan, tolong tanyakan. Dan gimana sih cara supaya kalian tuh ngecek kalian udah paham atau belum? Nah, caranya adalah kalian cobalah cari soal-soal yang sejenis di buku paket. Nah, lalu kalian latihan. Lalu kalian coba konfirmasi ke saya. Ini benar nggak sih? Kayak gitu. Itulah cara untuk kalian tahu kalian sudah paham atau belum. Karena subbabnya ini masih agak banyak. Jadi sepertinya untuk bulan puasa saya hanya akan kasih latihan soal satu kali. Itu untuk di hukum dasar. Untuk yang ini menurut saya ini agak ringan ya. Jadi kalian latihan sendiri. Nanti boleh yang mau latihan konfirmasi ke saya gitu ya. Sekian dulu untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.